Kami datang kepadamu pada saat siang hari ini Bapa. Kami telah mengucap syukur di awal ibadah kami buat setiap kebaikan dan cintamu dalam hidup kami. Dan kami juga telah bersorak-sorai memuji meninggikan Engkau. Bahkan sebelum kami mendengarkan firman-Mu siang ini Bapa, kami datang membawa penyembahan kami kepadamu. Sebab kami tahu hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang layak ditinggikan, dimuliakan, dan disembah. Bahkan segenap hidup kami persembahkan kepadamu. Inilah penyembahan kami ya Allah, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami, pemilik hidup kami. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa Engkau memberkati masing-masing kami yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Baik yang hadir secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online. Kami percaya, kami terima berkat yang sama yang daripadamu ya Bapa. Dan biarlah pemberitaan firman-Mu pada saat siang hari ini, hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang dimuliakan. Dan segala pujian, hormat, syukur, hanya bagi nama-Mu saja ya Allah yang hidup, yang kami tinggikan melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami, pemilik hidup kami. Kita yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kembali pada saat siang hari ini kita dapat beribadah. Semua karena kemurahan dan kasih Tuhan, sehingga kita bisa berkumpul kembali dan beribadah baik secara onsite maupun secara online. Saya percaya kita semua dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Lewat segala sesuatu yang mungkin terjadi dalam sepanjang hidup kita, percayalah bahwasannya Allah tidak pernah meninggalkan. Dia selalu menyertai kehidupan kita dalam sepanjang hidup kita. Baik, sebelum kita masuk dalam penyampaian firman Tuhan, saya percaya Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, setiap kita yang ada dan hadir sampai pada saat hari ini, saya percaya kita semua memiliki masa lalu. Masa lalu maksudnya masa-masa yang pernah terjadi, pernah ada sebelum kita ada sampai pada saat hari ini. Dan biasanya yang saya pelajari Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam kehidupan kita, masa lalu yang terjadi itu ada dua. Ada masa lalunya bahagia, namun ada juga dalam keseharian di masa lalunya itu menjalani kehidupan yang tidak menyenangkan, masa lalunya kelam. Baik itu terjadi karena kesalahan dalam menjalani kehidupan, kesalahan dalam mengambil keputusan dalam hidup, ataupun masa lalu yang tidak mengenakan itu terkadang terjadi karena diizinkan oleh Tuhan. Contoh, saya memberikan contoh beberapa masa lalu yang terjadi, yang karena kesalahan kita. Yang pertama misalnya, ada orang-orang yang dipenjara karena kesalahan dalam mengelola hidupnya, mereka melakukan kejahatan. Itu bisa terjadi karena mereka menjalani kesalahan dalam kehidupan mereka. Atau mungkin juga dalam perjalanan kehidupan masa lalu Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih mengalami pemecatan dari perusahaan yang disebabkan oleh karena mungkin perusahaan itu bangkrut, atau juga karena kesalahan Bapak Ibu sebagai seorang karyawan sehingga harus dipecat. Atau juga kesalahan masa lalu karena difitnah orang, mungkin juga pernah mengalami sakit penyakit yang berat, atau semua hal dalam kehidupan masa lalu Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, yang menjalani, yang Bapak Ibu jalani yang tidak mengenakan. Saya percaya dalam kehidupan kita sampai pada saat ini, kita pernah mengalami masa-masa itu. Kita pernah mengalami berada di situasi-situasi seperti itu. Di mana terkadang hal-hal yang tidak mengenakan itu, saudara-saudariku yang terkasih, yang saya berikan contoh beberapa tadi di antaranya, seringkali menjadi belenggu dalam kehidupan kita yang menghambat kita untuk melangkah maju. Namun Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hidup harus kita jalani dengan bergerak maju. Tetapi semua itu pergerakan yang kita lakukan dalam kehidupan kita,
Itu dapat dipahami, dapat kita pahami dengan kita melihat ke belakang juga. Kita bisa melihat ke belakang untuk tahu apakah kita ini bergerak maju atau kita stagnan atau mungkin bahkan kita mundur. Nah, di kesempatan ini saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memberitahukan kepada kita sekalian bahwasanya kehidupan kita tidak boleh terbelenggu oleh masa lalu kita yang kelam. Sama seperti salah satu tokoh Alkitab yang akan kita pelajari pada saat siang hari ini. Yang juga mengalami masa lalu yang buruk. Namun saudara-saudariku yang terkasih, dia tidak terbelenggu dengan masa lalunya itu. Dan siang ini kita belajar dari tokoh ini, bagaimana kita bisa menang atas masa lalunya. Masa lalu yang kelam itu, saudara-saudariku yang terkasih, bukanlah akhir dari segalanya. Tuhan mampu memakai setiap pengalaman hidup kita, bahkan yang kelam sekalipun, untuk mendatangkan kebaikan jika kita berserah kepadanya. Ada amin Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Nah, contoh tokoh Alkitab yang akan kita pelajari pada saat siang hari ini, yang daripadanya kita bisa belajar bagaimana kita bisa menang atas masa lalu kita yang kelam. Contoh tokoh Alkitab kita adalah Yusuf. Ini adalah tokoh Alkitab yang akan kita pelajari. Bagaimana seseorang bisa mengatasi masa lalu dan mengalami pemulihan serta masuk dalam rencana Allah dalam kehidupannya. Kita akan belajar dari Yusuf. Yusuf yang kita pelajari Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih bukanlah Yusuf suami Maria atau Yusuf ibu Yesus, ayah Yesus, Bapak Yesus. Tapi Yusuf yang kita pelajari adalah dari Perjanjian Lama. Orang Yahudi yang diangkat di akhir kisahnya yang kita tahu, dia angkat menjadi orang yang kedua di Mesir. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan kehidupannya, Yusuf ini sebelum dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, dia ini mengalami masa lalu yang buruk. Nah, kita belajar pada saat siang hari ini, bagaimana kita bisa menang atas masa lalu seperti yang Yusuf lakukan. Pertama-tama Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, saya pelajari dari tokoh ini, bagaimana Yusuf bisa menang atas masa lalunya. Yang pertama, Yusuf percaya bahwa Allah memegang kendali dalam hidupnya. Sekali lagi saya katakan, untuk bisa menang atas masa lalu, belajar dari tokoh Yusuf, percaya bahwa Allah memegang kendali. Kita baca bersama-sama Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, poin yang pertama untuk bisa kita menang atas masa lalu kita yang kelam. Apakah itu karena kesalahan kita mengelola hidup atau karena kejadian-kejadian yang tidak enak? Poin pertama, langkah pertama, cara pertama belajar dari Yusuf. Kita harus percaya bahwasanya Tuhan memegang kendali dalam hidup kita. Kita percaya bahwasanya Allah memegang kendali dalam setiap situasi kehidupan kita. Tidak ada kejadian yang terjadi dalam hidup kita ini tanpa sepengetahuan Allah. Tidak ada kejadian dalam hidup kita ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, yang terjadi tanpa seizin daripada Allah. Masa lalu dalam kehidupan kita mungkin penuh dengan luka, mungkin penuh dengan kegagalan, penderitaan, mimpi-mimpi yang tidak terjadi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Namun ketika kita hanya fokus pada rasa sakitnya saja, kita bisa kehilangan putus asa.
kita bisa kehilangan harapan, kita putus asa Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih. Tetapi ketika kita percaya, ketika kita tahu, ketika kita imani bahwa Allah berdaulat atas hidup kita bisa melihat bagaimana Dia mengubah situasi buruk menjadi kebaikan, menjadi situasi yang baik. Belajar dari kehidupan Yusuf, saudara-saudariku yang terkasih. Kalau Bapak Ibu pelajari kisah Yusuf ini tercatat dalam kitab Kejadian, mulai dari pasalnya yang ke-37 sampai dengan pasalnya yang ke-30, pasalnya yang ke-50. Di pasal yang ke-37 ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, penulis kitab menceritakan awal mulanya. Bagaimana Yusuf ada, siapa Yusuf ini. Kemudian di pasal ke-37 juga dikisahkan bagaimana Yusuf mendapat mimpi daripada Allah tentang masa depannya yang besar. Di mimpi ini, di Kejadian pasal 37 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11, kita bisa dapatkan bagaimana Allah merancangkan hidup masa depan Yusuf ke depannya. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Kejadian 37 pasal yang ke-5 ayat pasal Kejadian 37 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang ke ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, 'Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?' Menjadi makin bencilah mereka karena mimpinya dan karena perkataannya itu." Ayat 9. Lalu ia memimpikan pula yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Maka ia ditegur oleh ayahnya, "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Dari pembacaan kita tadi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, dari Kejadian pasal yang ke-37 ayat 5 sampai dengan ayat yang 11. Di sini kita dapatkan bagaimana Allah merancangkan, kita bisa tahu bagaimana Allah merancangkan masa depan Yusuf. Namun ketika dia menyampaikan mimpinya ini kepada orang tuanya dan juga kepada saudara-saudara laki-lakinya, di situ dinyatakan bahwa makin bencilah saudara-saudaranya kepadanya. Benci saudara-saudaranya kepadanya Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Namun bukan hal kebencian itu yang saya ingin sampaikan. Di sini kita bisa lihat bagaimana Allah merancangkan. Bagaimana Allah mempunyai rancangan bagi Yusuf. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih? Setelah mimpi yang Yusuf alami itu, dalam keseharian yang Yusuf alami, apa yang terjadi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih? Dari pembacaan yang saya lakukan, setidaknya ada 3 pengalaman hidup yang terjadi dalam kehidupan Yusuf yang berjalan setelah mimpi itu tidak seperti yang dicita-citakan, tidak seperti yang dirancangkan oleh Tuhan. Apa saja yang terjadi oleh Yusuf setelah mimpi itu dinyatakan kepada saudara-saudaranya dan kepada orang tuanya? Ada 3 hal. Yang pertama Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak. Kisah ini dicatat dalam kitab Kejadian 37 ayat 12 sampai dengan 36. Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf karena mereka benci dan iri hati kepada Yusuf. Akibat apa?
akibat perkataan-perkataan Yusuf. Seperti yang kita baca tadi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Karena Yusuf menyampaikan sampai 2 kali mimpi yang Allah berikan kepadanya kepada saudara-saudaranya. Sehingga saudara-saudaranya benci, saudara-saudaranya iri hati kepadanya. Karena mereka beranggapan, maksudmu mimpinya ini bahwasanya kami akan menyembah kepadamu. Dan karena itulah Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Setelah mimpi yang dinyatakan Allah kepadanya, bahwasanya dia akan menjadi orang besar di kemudian hari. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Ismail. Dan pada akhirnya dia dibeli oleh Potifar sebagai kepala pengawal raja di Mesir. Bukan cuma itu saja Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih. Penderitaan yang dialami setelah Yusuf mimpi, memiliki cita-cita. Yang kedua, Yusuf difitnah oleh Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Di perikop ini saudara-saudariku yang terkasih dikisahkan bagaimana istri Potifar ini memfitnah Yusuf. Karena Yusuf tidak mau tidur dengan dia. Sehingga dia memfitnah Yusuf. Bahwasanya Yusuf mau memperlakukan dirinya tidak senonoh. 2 kejadian setelah mimpi yang diberikan Allah kepadanya bahwasanya dia akan mengalami masa depan yang luar biasa. Tapi setelah mimpi itu, apa yang dialami? Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dia dipenjara karena fitnah istri Potifar. Menjalani hari lepas hari. Tidak seperti apa yang Allah rancangkan. Masa depan yang Allah rancangkan bagi dia. Bahkan bukan hanya pengalaman itu saja Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih. Ada juga pengalaman yang ketiga. Yusuf dilupakan oleh kepala juru minum. Setelah Yusuf membantu juru minum itu menafsirkan mimpi yang dia alami. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, di kisah yang ketiga ini yang tercatat dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-40, kembali Yusuf mengalami masa yang tidak mengenakan. Setelah mimpi yang dia alami, dia dilupakan oleh kepala juru minuman Mesir. Jadi di perikop ini dikisahkan Yusuf itu ada dalam penjara, satu sel dengan kepala minuman dan juga kepala juru roti. Nah ketika pada saat itu juru minuman dan juru roti ini memiliki mimpi, mengalami mimpi dalam tidur mereka ketika mereka dalam penjara dan tidak ada satupun orang yang mampu mengartikan mimpi tersebut. Yusuf dengan hikmat daripada Tuhan, dengan pemberian yang daripada Tuhan, Yusuf melihat kedua orang ini, juru roti dan juru minuman, yang kalau di perikop ini diceritakan bahwasanya kedua orang ini wajahnya muram. Nanti kalau Bapak Ibu baca di rumah, dikisahkan di perikop ini bahwasanya Yusuf tanya, kenapa wajah kalian muram? Dan akhirnya kedua orang ini menceritakan mimpi yang mereka alami. Dan Yusuf dengan karunia yang Allah berikan kepadanya, dia mengartikan mimpi kedua orang ini, juru minuman dan juru roti. Di mana arti daripada juru minuman ini, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, dia mengalami ke depan nanti setelah dia keluar dari penjara, dia akan mengalami masa yang baik. Sedangkan mimpi yang dialami oleh juru roti di kisah ini, dinyatakan bahwasanya juru roti ini nanti akan mengalami hal yang tidak baik, hal yang buruk. Dalam hal ini dikatakan bahwasanya juru roti itu mengalami hukuman daripada Raja Mesir dalam hal ini Firaun. Nah ketika Yusuf menerjemahkan arti mimpi daripada juru minuman ini, Yusuf menitipkan satu pesan. Kalau nanti engkau sudah keluar dari penjara ini, kau bantulah aku untuk bisa keluar dari penjara ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh juru minuman ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih? Juru minuman ini melupakan janjinya kepada Yusuf. Belajar dari kisah Yusuf ini saudara-saudariku yang terkasih. Ketika dia
mendapatkan mimpi daripada Tuhan. Saya percaya kalau kita mengalami mimpi itu, kemudian ada di antara kita di tempat ini yang mampu mengartikan mimpi, dan arti mimpi itu adalah indah. Saya percaya kita semua akan bersuka cita. Dengan harapan hari lepas hari ke depan kita mengalami hal-hal yang sepertinya bahwasanya apa yang kita mimpikan itu akan terlaksana. Tapi belajar dari kisah Yusuf ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, mimpi dengan realita keseharian yang dialami itu sepertinya jauh. Kalau hal ini kita alami, saya percaya kita akan jadi ragu, ini sebenarnya mimpi dari Tuhan atau mimpi karena pikiran kita selama kita tidur. Tapi belajar daripada Yusuf ini, saudara-saudari yang terkasih, walaupun realitanya tidak sesuai dengan kenyataan setelah dia mimpi, Yusuf percaya, dia tetap percaya bahwa Tuhan ada di setiap detail hidupnya. Dan ini kita bisa lihat dari pernyataannya tadi, di Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa. Aplikasinya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, mungkin dalam kehidupan kita sebagai karyawan, kita memiliki cita-cita, kita memiliki impian, karir kita maju dengan cepat. Dalam bisnis kita memimpikan, kita bercita-cita, kita memiliki bisnis yang maju. Dalam rumah tangga kita mengalami hal-hal yang baik. Itu mimpi-mimpi yang kita ingin dapat. Itu cita-cita yang ada dalam diri kita. Tapi ternyata Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, sering cita-cita yang kita impikan itu, yang kita cita-citakan itu, ke depan tidak terjadi seperti yang kita impikan, yang kita cita-citakan. Ada impian yang dulunya besar, tetapi dalam perjalanan kehidupan kita terasa mustahil, karena banyak hal-hal yang terjadi yang membuat kita merasa jauh dari yang kita impikan. Masa lalu kita, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, bisa penuh dengan luka dan penderitaan. Tetapi itu bukan akhir dari perjalanan kehidupan kita. Di poin yang pertama ini saya ingin menyampaikan buat kita sekalian, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, belajar dari Yusuf. Untuk kita bisa menang atas masa lalu, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan memegang kendali di hidup kita. Jangan biarkan pengalaman pahit membuat kita berhenti percaya kepada Tuhan. Jangan buat pengalaman hidup kita yang tidak mengenakan membuat kita berhenti percaya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu akan tetap memegang kendali dalam hidup kita. Walaupun sepertinya pengalaman dari kisah kehidupan Yusuf, antara mimpi dengan hari lepas hari kehidupan kita tidak mendukung mimpi tersebut. Tapi percaya, poin yang pertama, belajar dari Yusuf dalam kehidupannya untuk bisa menang atas masa lalu. Percaya bahwa Allah memegang kendali dalam kehidupan kita. Nah, poin yang kedua, saudara-saudariku yang terkasih, belajar daripada Yusuf untuk kita bisa menang atas masa lalunya. Yusuf meresponi apa yang terjadi dalam kehidupannya dengan karakter, dengan sifat yang benar, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Bagaimana kita merespon masa lalu kita, itu menentukan masa depan kita. Jika kita menyimpan dendam, jika kita menyimpan kepahitan, jika kita menyimpan hal-hal yang buruk, atau kita putus asa atas masa lalu kita, itu membuat kita sulit untuk melangkah maju ke depan. Namun jika kita tetap memiliki sikap yang benar, karakter yang benar, percayalah Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, kita akan dipakai Tuhan dengan caranya yang luar biasa.
Kembali karena pada siang hari ini kita belajar dari tokoh Yusuf. Belajar dari kisah hidup Yusuf. Bagaimana bisa menang atas masa lalu. Belajar dari Yusuf, kita harus memiliki karakter yang benar. Dan Yusuf memiliki 4 karakter sehingga dia bisa menang atas masa lalunya. 3 karakter yang pertama kita bisa lihat dalam kitab Kejadian pasal 41 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kejadian 41 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian. Lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Engkau dapat mengartikannya." Ayat yang ke-16. Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Dari 3 ayat ini, 14, 15, 16. Untuk kita bisa menang atas masa lalu. Ada 3 karakter dari 3 ayat ini yang kita bisa dapatkan. Yang pertama, karakter atau sifat yang harus kita miliki adalah bermartabat. Atau menghargai diri sendiri. Karakter yang pertama, sifat yang pertama yang harus kita miliki adalah bermartabat. Atau menghargai diri sendiri. Apa itu martabat? Martabat, bukan martabak ya Bapak. Martabat. Martabat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya adalah tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Jadinya maksudnya adalah bagaimana kita memberi nilai untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita memberi nilai untuk diri kita sendiri. Karakter yang pertama, memiliki harga diri, bermartabat. Dari Kejadian pasal 41 ayat 14 itu Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Di situ tadi kita baca. Ketika Yusuf dipanggil Firaun, Yusuf ini bercukur dan mengganti pakaian sebelum dia menghadap Firaun. Ini menunjukkan bahwasanya Yusuf ini menghargai dirinya. Meskipun dia adalah seorang tahanan, meskipun dia adalah seorang narapidana, dia memberikan nilai dirinya yang tinggi ketika dia menghadap Firaun. Walaupun dia seorang tahanan, seorang yang dihina, tetapi dia tetap memberikan harga dirinya tinggi. Dia bercukur terlebih dahulu. Dia berganti pakaian terlebih dahulu. Nah itulah Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Sekalipun kita berada dalam permasalahan, belajar daripada Yusuf. Ketika mimpi dengan kenyataan yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan, tidak menunjukkan mimpi itu terjadi. Kita harus tetap menunjukkan harga diri kita. Kita harus tetap menunjukkan pribadi yang bermartabat. Belajar dari Yusuf. Walaupun dia seorang tahanan, dia seorang narapidana. Tapi ketika Firaun datang dan menyuruh dia untuk datang, dia mencukur dan juga mengganti pakaian. Kemudian dari Kejadian 41 ayat yang ke-14 ini, karakter yang kedua yang kita bisa pelajari dari Yusuf adalah kerendahan hati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, rendah hati adalah hal atau sifat tidak sombong atau angkuh. Orang yang rendah hati tidak memandang dirinya lebih dari orang lain, meskipun dia memiliki kelebihan. Kelebihan yang Yusuf miliki di sini adalah dia mampu mengartikan mimpi. Tapi dia tidak menganggap orang lain itu rendah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Di ayat yang ke-16 kita bisa lihat bagaimana Yusuf ini seorang yang rendah hati. Karena di situ Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, kita bisa dapatkan apa yang dikatakan Yusuf ketika Firaun bilang bahwasannya dia mendengar Yusuf mampu mengartikan mimpinya. Yusuf tidak mengambil pujian,
atas kemampuannya menafsirkan mimpi itu. Tetapi Yusuf mengatakan bahwa Tuhanlah yang memberi jawaban. Ini menunjukkan kerendah hatian daripada Yusuf. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, miliki karakter yang kedua untuk bisa menang atas masa lalu, yaitu kerendahan hati. Kemudian sifat yang ketiga yang kita bisa dapatkan dari Yusuf untuk bisa menang atas masa lalu, yaitu beriman. Bagaimana kita bisa tahu bahwasanya Yusuf ini memiliki karakter yang beriman, sifat yang beriman? Dari Kejadian pasal 41 tadi, ayat yang ke-16, kita bisa lihat. Karena ia percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan jawaban. Bahwa Tuhan akan memberikan jawaban atas mimpi yang dimiliki, yang dialami oleh Firaun. Nah, ya, karakter yang keempat, untuk bisa menang atas masa lalu, memiliki sifat selalu memberikan yang terbaik, selalu melakukan yang terbaik dengan apa yang kita kerjakan. Kita baca Kejadian pasal 39 ayat yang ketiga dan juga Kejadian 39 ayatnya yang ke-22. Kejadian pasal 39 ayat yang ketiga dan juga Kejadian 39 ayat yang ke-22. Kejadian 39 ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, Kejadian 39 ayat yang ketiga ini kita bisa lihat bagaimana Yusuf melakukan segala pekerjaannya dengan baik dan dinyatakan di situ berhasil. Padahal sebelum Yusuf, ini ayat yang ketiga ini merupakan sebuah kisah ketika Yusuf berada di rumah Potifar. Padahal sebelum Yusuf berada di rumah Potifar, dia adalah sebagai seorang budak. Sebagai seorang budak yang akan dijual. Dia mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam kesehariannya sebelum dia dibeli oleh Potifar. Mengapa dia mengalami hal yang tidak mengenakan? Karena saudara-saudaranya menjual dia. Semestinya ketika Yusuf berada di rumah Potifar, kalau misalnya Yusuf itu adalah saya, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, pasti saya tidak akan melakukan hal yang bagus. Karena saya memendam sakit hati. Karena saya memendam benci dalam keseharian saya, dalam menjalani hari lepas hari. Karena saya merasa posisi saya ada saat ini adalah karena apa yang dilakukan oleh saudara-saudara saya. Tetapi di sini kita bisa lihat, Bapak, Ibu, Yusuf melakukan segala sesuatu yang dikerjakannya dengan baik. Dia mengabaikan, dia melupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dan kemudian di bagian yang kedua, di ayat yang ke-22, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, kita baca. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Di sini kita lihat, Bapak, Ibu, kembali. Di ayat 22 ini adalah sebuah keadaan di mana Yusuf berada di dalam penjara karena dia difitnah oleh istri Potifar. Sebuah masa lalu yang tidak mengenakan. Tapi ketika dia berada dalam suatu posisi yang harus mengerjakan sesuatu, tidak ada akar pahit dalam diri yang dia simpan. Tidak ada kepahitan yang disimpan dalam dirinya. Dan karena hal inilah, karakter yang dia miliki, sifat yang dia miliki, mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, dia mengerjakan apapun yang dipercayakan kepada dari kepala penjara itu dengan sebaik-baiknya. Inilah 4 karakter yang dimiliki oleh Yusuf, sehingga dia bisa menang atas masa lalunya. Yang pertama tadi, Yusuf memiliki karakter atau sifat bermartabat. Kemudian dia rendah hati. Kemudian Yusuf ini juga beriman. Dan juga Yusuf ini dalam kehidupannya, dalam kesehariannya, dia memberikan yang terbaik dalam pekerjaan terhadap apa yang harus dikerjakan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, dalam keseharian kita
Maksud saya dalam keseharian pelayanan kita di Polres Tangerang Selatan, ada beberapa tahanan yang saya bisa ikuti perjalanan kehidupannya setelah mereka bebas daripada penjara. Setelah mereka menjalani hukuman. Dan salah satu yang saya lihat Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, ada satu bekas yang kita layani itu, nomor HP-nya saya punya, jadi apapun status yang dia isi di WA, yang dia bikin di WA itu saya lihat. Dan hari lepas hari yang dia jalani setelah dia mengalami kehidupannya di penjara menjalani hukuman, kesehariannya yang menurut saya, dia menang atas masa lalunya. Dia bisa melayani di gereja karena sebelumnya saya lihat memang Bapak ini sebagai pemain musik dia multitalenta sekali. Bisa main gitar, dia bisa main keyboard, bisa juga main drum. Jadi setelah dia keluar dari penjara, dia menang atas masa lalunya, dia juga bekerja saya lihat sekarang. Dia juga pelayanan di salah satu gereja yang lumayan besar di Jawa Timur. Dia juga bisa mencipta lagu bahkan Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih. Itu bisa kita lihat bagaimana seseorang bisa menang atas masa lalunya. Karena dia memiliki karakter, harga diri itu tadi, martabat itu tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Dia tidak tenggelam dengan masa lalunya, dia tidak terbelenggu dengan masa lalunya, tetapi dia menjalani kehidupannya, meninggalkan masa lalu yang pernah dia alami. Belajar dari Yusuf Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih. Untuk kita bisa menang atas masa lalu kita. Jangan biarkan masa lalu kita mengubah karakter kita yang baik menjadi negatif. Untuk bisa menang atas masa lalu, tetaplah memiliki sifat atau karakter yang benar. Itu pelajaran yang kedua yang kita bisa dapatkan daripada Yusuf untuk bisa menang atas masa lalu. Dan pelajaran yang ketiga Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, dari Yusuf, poin yang ketiga, kita harus percaya bahwa Allah sedang mempersiapkan Yusuf untuk rencananya yang besar. Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi. Kita kembali baca lagi yang tadi ya Bapak Ibu. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kuimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat yang ke-9, 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Poin ketiga Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih. Untuk bisa menang atas masa lalu. Percaya bahwa Allah sedang mempersiapkan kita. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, setelah kita mengalami mimpi, setelah kita memiliki cita-cita. Tapi ternyata realitanya hari lepas hari kita tidak mengindikasikan, tidak menunjukkan bahwasanya cita-cita kita itu akan terlaksana. Percaya bahwa Allah sedang mempersiapkan kita untuk rencananya yang besar. Yusuf mengalami masa lalu yang penuh penderitaan. Dia dijual oleh saudara-saudaranya dalam perjalanan kehidupannya sebagai seorang budak yang akan dijual.
dia menjadi seorang budak, kemudian juga dia dipenjara secara tidak adil karena dia difitnah tadi oleh istri Potifar. Namun Yusuf tetap percaya Tuhan sedang mempersiapkannya untuk sesuatu yang lebih besar. Apa sesuatu yang lebih besar itu Bapak Ibu? Di Kejadian 37 tadi kita bisa lihat bahwasannya Yusuf nantinya akan dipersiapkan Tuhan untuk menjadi seseorang yang dipakai oleh Allah. Dia tetap percaya Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih bahwa Tuhan sedang mempersiapkannya untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika ia menafsirkan mimpi Firaun, Yusuf menunjukkan bahwa ia telah belajar bersandar pada kedaulatan dan kesetiaan Tuhan. Akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi penguasa Mesir, menunjukkan Yusuf itu menang atas masa lalunya. Dan juga menunjukkan bahwasannya Yusuf tetap percaya bahwasannya Tuhan memegang kendali dalam hidupnya. Bahwa Tuhan pasti akan menggenapi rencananya tepat pada waktunya. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, masa lalu kita, apakah itu masa lalu yang kita lalui itu baik, menyenangkan atau buruk? Itu tetap bisa Tuhan pakai untuk tujuannya. Ketika Yusuf masa lalunya berada dalam keadaan tidak mengenakan, seperti yang saya sampaikan tadi, dia itu menjadi seorang budak yang akan dijual. Dia itu tinggal di penjara karena difitnah Potifar. Kemudian juga dia dilupakan oleh juru minuman. Yusuf tetap bekerja keras selama dalam masa-masa yang tidak mengenakan. Ketika Tuhan mengangkat Yusuf, dia tidak berdiam diri. Dia tetap berada dalam posisi melakukan sesuatu yang menyatakan dia percaya bahwasanya Allah akan menggenapi janji-janjinya. Tuhan tidak membuang pengalaman masa lalu kita Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Bahkan juga kegagalan atau penderitaan bisa menjadi alat untuk membangun kita dan memberkati orang lain. Itu adalah rencana Allah yang besar bagi Yusuf. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, setelah melewati penderitaan dan pengkhianatan dan meresponinya dengan benar, ada waktunya Tuhan mimpi itu menjadi kenyataan. Tuhan, maksud saya Yusuf, tidak hanya memimpin Mesir, tetapi juga menyelamatkan bangsa Mesir dari kelaparan. Tuhan menggunakan masa lalu Yusuf untuk mempersiapkan Yusuf menjadi alatnya. Poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan buat kita sekalian Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih. Jangan hanya melihat masa lalu sebagai luka atau kegagalan. Tetapi kita harus lihat masa lalu sebagai bagian dari rencana Tuhan yang besar. Dan gunakan pengalaman tersebut, hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak mengenakan, untuk kita bisa tetap percaya, untuk kita bisa tetap yakin bahwasanya Tuhan, bahwasanya kita akan menang karena Tuhan beserta dengan kita. Nah, kesimpulan yang saya sampaikan pada saat siang hari ini Bapak Ibu, pengalaman kehidupan Yusuf mengajarkan kita bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan kita jika kita berserah kepada Tuhan. Dan untuk mengatasi, untuk bisa menang atas masa lalu, percayalah yang pertama bahwa Tuhan memegang kendali. Untuk bisa menang atas masa lalu, responi dengan karakter yang benar dalam menghadapi masa-masa yang sulit, yang sepertinya dalam keseharian kita jauh daripada mimpi kita, jauh daripada cita-cita yang kita buat. Dan poin yang ketiga, percaya bahwa Allah sedang mempersiapkan kita pada rencananya yang besar. Dan saya percaya kalau kita melakukan 3 hal tadi, kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali, kita memiliki karakter atau sifat yang benar, dan yang ketiga, kita percaya bahwa Allah sedang mempersiapkan kita untuk rencananya yang besar. Kalau kita melakukan 3 hal itu,
Saya percaya kita sekalian yang ada dan hadir, kita bisa menang atas masa lalu kita. Mari kita bersatu di dalam doa kita. Sambil kita mempersiapkan hati kita sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus.